Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dari Prodi Akuntansi Syariah. Nomor induk mahasiswa 1904140111. Di sini khutbah yang saya gunakan adalah khutbah yang berasal dari organisasi Muhammadiyah, di mana khutbah ini hanya melakukan satu kali azan dan tanpa ada ma'arsial. Di mana ketika khatib naik ke atas mimbar dan mengucapkan salam, maka dimulailah azan. Setelah itu, rukun-rukun menjadi seorang pengkhutbah atau tata cara khutbah yang benar adalah yang pertama, khutbah dimulai sesudah masuk waktu zuhur, yakni khutbah dimulai ketika masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah diusahakan berdiri, tetapi kalau tidak bisa dilakukan dengan cara duduk. Setelah itu cara yang ketiga adalah duduk sebentar di antara dua khutbah. Artinya ketika telah melakukan khutbah pertama, maka khatib duduk sebentar dan dilanjutkan ke khutbah kedua. Setelah itu si pengkhutbah harus dengan suara yang lantang dan jelas. Setelah itu pengkhutbah wajib suci dari hadas dan najis. Setelah itu yang terakhir adalah pengkhutbah harus menutup aurat. Setelah itu rukun yang harus ada dalam khutbah adalah yang pertama, memuji nama-nama Allah. Yang kedua, syahadat. Setelah itu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu si pengkhutbah ketika naik ke atas mimbar hendaknya atau diwajibkan menggunakan kaki kanan yang pertama, setelah itu kaki kiri, dan setelah itu kaki kanan. Setelah itu mengucapkan salam, setelah itu duduk. Demikianlah penjelasan singkat tentang tata cara khutbah dari organisasi Muhammadiyah. Langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Selawat dan salam kita kalimat curah kepada kekasihnya, yakni Nabi kita semua, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang pernah hidup di dunia ini. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah kepada kita manusia adalah sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita, yakni kita bebas memilih untuk menjadi seorang yang baik atau seseorang yang jahat. Tidak seperti mereka tidak senantiasa baik, dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela.
Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim, tentulah kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri teladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalas-malasan dengan keburukan. Imam Hafsah Al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum. Tentu ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Hafsah Al-Banna ini juga berada pada diri dari seorang Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ikuti. Jadi pribadi muslim yang pertama adalah salimul akidah, yakni akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal yang paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk seperti Allah membutuhkan makanan, Allah membutuhkan tempat, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah syakirul ibadah, yakni ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus berdasarkan pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Tidak boleh melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali, atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Ciri yang ketiga adalah matiyul qulub, yakni akhlak yang kokoh. Rasulullah SAW diciptakan di dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri teladan terbaik, kita pun harus mempunyai akhlak yang terpuji sebagai Nabi Muhammad SAW. Mempunyai akhlak yang terpuji sebagai Nabi, menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum kepada sesama muslim, dan menebar kebaikan kepada seluruh umat manusia. Ciri yang keempat adalah usahaul fikir, yakni intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat bagi Rasulullah SAW adalah yakni fatonah, yang artinya cerdas. Lagi pula Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir. Ciri yang terakhir adalah jahadatul li nafsihi, yakni berjuang lawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu kalau kita tidak bisa menahannya. Perjuangan hawa nafsu ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perang paling besar, karena memang berat sekali untuk menahannya. Sebagai seorang muslim yang menginginkan menutup dia dari kepribadiannya, harus bisa berlatih untuk menahan atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah mencintai muslim yang kuat, yakni kuat fisiknya, pikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa ja'alallahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم